Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu. Dan saya Zaki. Jadi kali ini kami berada di Komplek AL Pangkalan Jati, lebih tepatnya di RT 05 RW 04. Jadi tujuan kita tuh apa sebenarnya? Tujuan kita untuk mencari tahu apakah di RT sini ada keberagaman, kemudian mencari tahu bagaimana cara mereka hidup berdampingan. Ya, dan harapan mereka ke depannya. Ya, kita di sini akan menginterview beberapa orang dengan status yang berbeda Dan latar belakang yang berbeda. Jadi mari langsung saja tanpa basa-basi, langsung saja kita cus. Langkah pertama, kami seek first to understand. Seperti apa sih keberagaman di komplek ini? Untuk itu, kami berbincang-bincang bersama Pak RT setempat, yaitu Pak Ivan. RT 005 sendiri mencakup jalan apa aja? Jalan Waru dan Jalan Makan. Dan During nggak? Didurin nggak? Berarti ada berapa kakak tuh? Di Waru ada 22, di Mangkal ada 21. Namun memang mayoritas muslim. Karena kan ini, kalau di Jalan Waru itu langsung aja ya. Yang non muslim jadi 22, yang non muslim itu 1, 2, 3, 4. Hanya 4, jadi 22, hanya 4 kakak yang non muslim. Waru ada 4, 2 Katolik, 2 Kristen. Nah, kalau Jalan Mangkal itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu Kristen semua. Lima-limanya. Suku ada Jawa, ada Tionghoa, Sunda, Sumatera Utara ya. Sukunya Batak, Tapanuli ya. Manado, terus ada Makassar, terus ada Sumatera Barat. Ya, apa ya? Sumatera Barat. Terus ada Lampung, Oke. ada ya. Mayoritas Jawa. Warga di sini ini udah tingkat orang tua yang sudah sangat lansia, rata-rata sudah 75 tahun ke atas. Lebih malah, rata-rata malah sudah 80 ke atas, 85. Dan tidak semuanya masih lengkap. Ada yang sudah tidak ada pasangan, ibunya tidak ada, bapaknya tidak ada. Untuk mencari tahu perasaan dan pengalaman seorang lokal, kami langsung saja berbincang bersama 4 warga RT 05 yang beragam. Nama saya Farida Syafri. Nama saya Yani. Sri Purwita Mintati. Lahirnya 1945. Saya lahir di Singkawang, Kalimantan Barat. Mungkin secara darah ayah saya berasal dari Kediri, ibu saya dari Yogyakarta. Aku pertama kali Tinggal di Jalan Waru ini sejak tahun 1980. tahun 2006. 2006. Tinggal di sini sejak lahir. Nah, dengan warga RT 05 tempat ini yang sangat beragam, dari Om Siri, warga sini ada kayak program gotong royong nggak, sering kumpul-kumpul bareng atau bikin arisan untuk merawat keberagaman kita ini silaturahim. Kalau ibu-ibunya iya, arisan itu ada di ibu-ibu. Bergabung dengan tetangga-tetangga, ibu-ibu mengadakan senam. Macam-macam suku bangsa ya, ada yang dari Medan, ada yang dari Chinese. Kalau bapak-bapak itu jalan kaki sama. Kemudian yang itu yang diadakan di luar penetapan resmi. Ada juga yang penetapan resmi, yaitu dilakukan 1 tahun sekali, yaitu jalan. Pas Idul Fitri kalau nggak salah. Kemudian yang 1 tahun sekali juga adalah 17-an, 17 Agustus. Apa hari besar ya, kayak 17-an tuh gitu. 17-an kayak ada bazar, ada lomba. Itu kami berkumpul juga. Dan di hari Lebaran itu walaupun miliknya umat Islam, tapi yang datang semuanya itu. Agama apa saja mereka ikut hadir dalam halal bihalal di danau. Kita ngadainnya di danau supaya netral gitu. Ini kan semacam tradisi dari para orang tua yang dulunya dinasti angkatan muda. Itu kan ada tradisi untuk saling menyapa. Pagi ketemu di jalan buka gitu, tradisinya harus selamat pagi, ketemu selamat malam, selamat sore, siang. Nah, Pagi Dan. rupanya
diturunkan kepada putra putri beliau, sehingga kerukunan itu terbangun juga karena tradisi yang diajarkan orang tua. Jadi bukan hanya hari-hari penetapan resmi dari pemerintah atau hari yang dibuat oleh rukun warga atau rukun tetangga itu sendiri. Jadi dengan demikian pendapat bahwa kalau hidup di Jakarta itu sama tetangga itu tidak saling kenal itu, kalau di sini nggak begitu. Dengan biasa aja. Sama di sini sih oke-oke aja, misalnya tidak dibedakan juga apa gitu. Saya merasa nyaman ya, merasa nyaman dan aman tinggal di sini. Saya berinteraksi dengan tetangga dengan rukun dan saling mendukung dan saling menolong sih. Di sini justru sangat mengenal gitu. Kalau satu pergi menitipkan rumahnya, yang memberitahu nanti yang datang itu adalah HRD atau yang ada kadang paket kiriman atau apa itu dititipkan dulu di rumah tetangga. Kalau ada tetangga yang sakit atau ada yang meninggal tuh, itu luar biasa di sini saling mendukung gitu ya, yang nengokin, nolongin, terus kasih perhatian, kasih dukungan buat keluarga yang sakit gitu, atau yang sedang berduka cita. Tapi bahasa komunikasi sehari-hari warga Nggak masalah karena ada bahasa Indonesia. Tapi yang non Jawa juga sering juga kalau bercanda pakai bahasa Jawa, kan nggak asing lah ini bahasa. Nah, selama Om Ivan jabat itu sempat ada konflik nggak antar warga? Amit-amit berhubungan sama konflik yang tajam itu enggak ya. Hewan itu tai anjing dan kucing itu banyak yang tidak dikurung di dalam rumah sendiri. Bisa kucing itu makanan di sini nanti tidurnya di sana. Dengan demikian juga hal-hal yang lain juga terjadi seperti buang kotoran. Demikian juga hewan anjing. Ya, kalau yang dimakan itu dilepas sehingga mengganggu pengendara motor, terutama gojek antara anak-anak yang pulang memakai gojek itu terganggu karena dikejar ya. Juga kotoran anjingnya jadi merajalela di jalan. Dan diselesaikannya dengan cara diajak bicara, tidak mempan untuk yang anjing. Lalu diberikan semacam surat anjuran. Masih belum mempan, ditembuskan ke namanya Komandan Kompleks Kafri. Komandan Kompleks itu resmi dari dinas. Nanti kalau tidak mempan, kalau libatkan dinas juga masuk ke dalam kompleks. Setelah tidak bisa ditangani oleh ketua RT maupun ketua RW. nanti sampai meningkatkan urusan budaya agama? Enggak ada. Selama Om Ivan dari bulan Oktober ada kendala nggak yang Om Ivan rasakan sebagai lingkungan urusan keberagaman dari konflik-konflik lain? Setiap manusia kan beda karakternya. Jadi ada yang cuek, yang apa. Tapi nggak ada ini nggak cukup signifikan dianggap gangguan. Kalau diperingatkan juga sudah selesai. Misalnya ada yang sukanya ke pos satpam gitu. Sana ngopi, minta kopi sebetulnya. Tapi itu sangat sedikit, cuma satu orang itu. Jadi kita ya udahlah kasih aja kopi. Harusnya kan warga memberi kopi memberi bantuan camilan atau kopi ke security. Jadi enggak, dia yang ngekos minta. Tapi ya nggak ya gimana lagi? Biarin aja lah, suruh sekalian anak itu ikutan jaga gitu sambil kopi juga. Di tengah keberagaman dan melantang toleransi. Toleransi aja. Nggak terpengaruh dengan yang rame-rame itu. Dan provokasi media sosial yang sering terjadi di WA itu yang memberikan klarifikasi kejelasan ini hoax atau bukan, terus ini ini provokatif atau bukan, itu ya kami yang generasi yang baru yang mengerti soal media sosial. Jadi buru-buru kita bilang, oh ibu ini penipuan, oh ini berita nggak betul, ini asumsi yang faktanya seperti ini. Itu sebenarnya pemicunya adalah justru dari berita medsos, potensi ancamannya dari luar dan penangkalannya ya dari internal kami sendiri. Harus sadar. Bahkan kemarin saat ini juga terhindar saat pilkada atau pilpres yang nggak mencuat seperti di rumah luar ya, sampai bentrok, tawuran, nggak suka musuhan, nggak.
sebenarnya itu perbedaan pandangan politik itu jauh lebih besar impactnya daripada sekedar perbedaan ras atau apa gitu. Itu yang ya itu yang harus diwaspadai sebenarnya. Kalau saya rasa sebenarnya perbedaan ras atau apa itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Selagi kita saling menghargai itu nggak ada masalah. Walaupun beda-beda agama, beda suku, tetap saja kita harus rukun antara tetangga gitu ya. Ya jangan saling berbeda-bedain satu sama lain, karena kan ada banyak agama di kelompok ini kan, dan walaupun agamanya beda kan bangsa Indonesia kan satu kesatu, dan nggak boleh yang ini aku mau sama yang itu yang agama sama gitu. Harapan saya kerukunan, kekompakan, saling mendukung ini tetap terjaga gitu. Dan kalaupun sebenarnya misalnya gitu, zaman sekarang kan suka ada gosip atau fitnah gitu yang terjadi di luar sana gitu ya, itu jangan sampai mempengaruhi lingkungan sini gitu. Walaupun mungkin tetangga-tetangga sini punya anak, punya cucu gitu kan, nah ini tetap nih dijaga kekompakan dan saling mendukung. Kesimpulan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari observasi ini adalah Kita harus berpikiran terbuka dan tidak membeda-bedakan orang dari suku, agama, ras, usia, gender, dan latar belakang. Perbedaan memperkaya bangsa kita. dengan masa depan di depan mata, inilah giliran kita untuk menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika Untuk menjaga persatuan dan kesatuan. demi harmoni dalam keberagaman. keberagaman. Mulai komitmen menambahkannya. Pertama kan ada kaitannya dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian jangan serta-merta secara mentah diterjemahkan menjadi sebuah agama yang eksklusif, karena belum tentu yang beragama itu memahami ketuhanan satu aja loh, ketuhanan yang Maha Esa. Itu udah spektrumnya itu mengayomi. Kalau piramid nomor satunya itu udah sampai sikap begini. Kemudian kedua yang dijaga itu yang ketiga, persatuan Indonesia. Nanti pada gilirannya kelima yang akan menjadi keadilan sosial. Kalau kita nggak bisa mempertahankan persatuan, sudah selesai. Nggak akan terwujud piramid 1 sampai 5. Seperti yang 1, 3, 5. Soal 2 dan 4 itu implementasi dari ini batin dan otak. Implementasi itu juga ada. Kalau kita punya otak dan tapi nggak punya kalbu, di keempatnya kita suka nakalin, akal-akalan, kayak para dewan, wakil dewan gitu, nakal-nakalin. Dia punya otak, otaknya tinggi, tapi kalbunya nggak ada. Demikian juga nomor 2, ya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Punya kalbu tapi nggak punya otak, jadi nganggapnya harus adil gitu, semua adil. Kan nggak bisa, misalnya pajak adil semua 10%, nanti yang dapatnya sehari cuma 100.000 kena pajak yang sama dengan yang satu hari 100 juta.